Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang pertama Zulhijjah, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 3 bulan yang berurut-urut. Ada 3 bulan yang tak terpisah. Itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, dan insya Allah tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Sedangkan yang 1 bulan ini ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu disebut dengan bulan Rajab. Jadi pada bulan-bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang pertama Zulhijjah, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berurut-urut. Ada 3 bulan yang tak terpisah. Itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, dan insya Allah tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Muharram. Sedangkan yang 1 bulan ini ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu disebut dengan bulan Rajab. Jadi pada bulan-bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah melaksanakan puasa-puasa sunat. Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan, tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10 karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bisiyamihi, Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11, dia sudah bisa mengqadha, mengganti 3 hari puasa yang tinggal. Karena perempuan yang kemarin tinggal puasanya di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Ramadan, itu bisa diganti bulan Syawal sebanyak 6 hari.
Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat walaupun niatnya qadha. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar oleh Syekh Atiyah Saqar. Niatnya niat qadha saja, tidak niat sunat. Karena kalau niat sunat qadha tak dapat. Tapi kalau niat qadha maka otomatis pahala puasa sunatnya dapat. Begitu juga dengan orang yang puasa Senin Kamis, niat qadha dia hari Senin, maka qadhanya lunas dan pahala Senin dapat. Niat qadha dia hari Kamis, pahala qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat. Begitu juga dengan nanti 3 hari di bulan Ashura, di bulan Muharram itu 9, 10, 11 niatnya niat qadha. Nawaitu sauma qadha'in, saya berniat puasa qadha mengganti yang Ramadan tinggal kemarin. Apakah karena haid, maaf cakap, atau karena menyusukan anak, atau karena mengandung anak, atau karena baru melahirkan karena nifas, maka mesti diganti. Cara yang paling efektif adalah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Walaupun ini masalah perempuan, tapi laki-laki mesti tahu, karena semua laki-laki punya istri, punya anak perempuan, punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Inilah perlunya fiqhul mar'ah, fikih perempuan. Dengan melaksanakan puasa, badan sehat. Karena ternyata makanan yang kita makan itu banyak bakteri racun di dalamnya. Kenapa padi kita bisa tumbuh tak ada dimakan wereng? Karena ternyata disemprot dengan pestisida. Kenapa buah apel yang kita makan itu tidak berulat? Karena ternyata ulat tak mau memakan apel karena ada pestisida. Bahkan ikan asin yang kita makan pun itu kena formalin. Makanya tak dikerubungi lalat. Lalat pun tak mau. Kita aja yang mau makan ikan asin tuh. Oleh sebab itu orang yang pandai ditengoknya mana ikan asin yang tak dikerubungi lalat tak dia beli. Walaupun nampaknya segar. Begitu juga dengan ikan. Dulu kita tahu ikan cuma di es saja. Sekarang ikan disiram, direndam pakai formalin. Akhirnya kita memakan racun. Maka muncullah ada kanker darah, kanker tulang, kanker cancer kata orang barat. Tak ada obatnya sampai sekarang. Ternyata penyakit-penyakit ini bisa hilang dengan menerapkan namanya terapi fasting. Fasting artinya menahan makan. Orang barat tak tahu puasa. Mereka tetap makan buah, makan ringan, minum air putih. Tapi mereka tak makan dari pagi sampai siang sampai malam. Ternyata kalau kita tidak makan, maka badan kita memakan diri kita sendiri. Itulah racun-racun hilang di dalam badan kalau orang menerapkan terapi fasting tak makan ini selama 8 hari dalam sebulan. Subhanallah, Masya Allah, ini belum lahir Nabi, belum lahir lagi orang yang menemukan penyakit ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 hari tak makan dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis dan Senin Kamis. Maka siapa yang melaksanakan puasa Senin Kamis, tapi yang lebih bagus lagi adalah lebih banyak daripada Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis cuma 8 saja, tapi yang lebih banyak daripada itu adalah 15 hari. Ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman, puasa hari ini, makan besok. Puasa hari ini, makan besok. Adapun saya menyampaikan tentang puasa ini karena kebetulan kita di hari baik, bulan baik. Bukan berarti saya sedang puasa, tidak. Jadi jangan nanti ketika diajak makan, Ustadz itu cuma pandai ceramah aja itu. Buktinya dia makan juga. Ini pun ceramah ini tak terlalu lama. Karena tadi saya dapat kabar cepat sikit, kepiting ini udah mau lari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh sebab itu nampaknya di masa akan datang tak bisa lagi kita ceramah dalam masjid, mesti dibuatkan pentas karena jamaah mengamuk-ngamuk. Ini kalau dipeturutkan bertanggalan pintu-pintu masjid ini nanti lama-lama. Saya beberapa tablik akbar nih saya minta supaya di dalam masjid, karena kalau di keramaian ini dibuat pentas, orang ramai, tak semuanya senang, banyak juga yang takut nengok orang banyak. Nah, jadi maka saya minta ke panitia dalam masjid aja biar supaya tenang, lebih sejuk. Rupanya masyarakat tak bisa dibendung. Nah, inilah buktinya, tengok melimpah ruah. Kasihan di masa akan datang nanti panjang umur sehat badan kita buat di stadion lapangan sepak bola. Untuk hari ini sabar-sabarkan aja dulu. Nah, jadi yang di luar menengok, tengok aja lah layar TV itu sama macam menonton TV One hari biasa. Nanti saya sampaikan, selesaikan dulu pesan-pesan ini. Setelah itu nanti saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kami pun akan langsung menuju airport karena saya akan berangkat pulang. Ini tausiah yang terakhir. Mudah-mudahan tausiah yang terakhir ini yang terbaik insyaallah. Jadi intinya pulang nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sampaikan pesan ke istrinya supaya mengganti puasa. Nanti kalau ada yang bertanya apa isi ceramah Ustaz Somad tadi, supaya kau ganti puasa. Karena suami disuruh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, jaga dari api neraka, yaitu dengan melaksanakan puasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan banyak tahan makan, tahan minum. Apa nama programnya? Diet. Dia mau diet, kurus. Diet. Tahan makan, tahan minum. Tapi orang diet tak dapat pahala. Tapi kalau orang puasa, dua-duanya dapat. Pahala dapat, qadha lunas, pahala sunat dapat, diet menyusul. Dengan syarat jangan diganti di waktu malam. Karena banyak juga mengqadha puasa di waktu siang, mengqadha makan di waktu malam. Nah, tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu maka badan sehat, otak sehat, orang yang sedang melaksanakan puasa menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut menganiaya orang, takut menengok yang haram, takut membicarakan aib orang. Kalau sedang puasa Asyura itu nanti mana ada orang mau membicarakan aib orang lain? Ibu-ibu yang ditelepon kawannya cerita tentang tetangga, anak si fulan, istri si fulan, tak mau dia bicara. Jangan bicarakan aib orang lain, stop. Nanti malam baru kita bahas, kata dia. Haram, tak boleh. Man lam yada qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap kotor, cakap yang tak baik, membicarakan aib orang lain, menganiaya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tahan makannya, dia tahan minumnya kalau tidak menahan cakap kasar, aib, ghibah, namimah. La yadkhulul jannata namamun, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap orang. Cakap si A tentang si B disampaikan oleh si B kepada si C, beradu kepala si B dengan si C gara-gara si B. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan Nabi membelah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke suatu makam. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang yang di dalam kubur ini sedang kena azab. Azab apa? Azab kubur. Itulah makanya sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Kenapa dia di azab kubur ya Rasulullah? Ada dua dosa dia. Yang pertama, kena azab kubur karena namam, membawa-bawa cakap orang. Oleh sebab itu kalau lidah ini terpancing mau bicara aib orang lain, stop, diisi dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat.
Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi yang paling bagus diisi pada bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah puasa sunat. Tapi ada 4 hari di bulan ini tak boleh puasa. Di antara 3 bulan ini ada 4 hari tak boleh puasa. Itulah dia tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kenapa tak boleh puasa? Karena hari raya daging kambing melimpah ruah. Walaupun tak semua bisa makan kambing ini, karena asal ditengoknya, baru menengok bungkusnya aja udah naik darah tingginya. Belum lagi makan dagingnya. Nah, adapun sekarang inilah masanya membakar kolesterol, membakar karbohidrat, membakar yang kita makan pada saat penyembelihan hewan kurban kemarin. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak yang masih banyak daging kurban di freezer itu, sedekahkanlah kepada anak yatim, fakir miskin. Ini udah hari raya yang keberapa ini di bulan Zulhijjah. Sudah mau habis bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, tapi kulkas masih banyak yang belum bisa ditutup, masih menyipak kaki kambing itu lagi. Oleh sebab itu, maka ini menunjukkan kita ini ada sifat tamak, ada sifat tak ingin rezeki kita itu dimakan orang lain. Padahal puncak keimanan adalah la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang pada diri sendiri. Tak sampai hati kita, makanan itu hanya lewat di leher kita. Kalau enak rendang kambing, gulai, soto, capcay, sop, itu di lidah kita, di leher kita, maka kita bagikan kepada yang lain. Makanya kata Nabi SAW, idza tabakhta fa'akthir ma'aha. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Kita disuruh masak banyak kuah. Untuk apa? Bagi kepada tetangga. Jadi kalau daging tadi tinggal 2-3 potong, masaklah nanti sore, banyakkan kuahnya, bagikan. Tapi jangan gara-gara ceramah nih ibu tuh hasil bersedekah kuah aja sih. Apa maknanya? Sedangkan sikit saja dia bisa berbagi, apalagi banyak. Oleh sebab itu maka dalam Islam, tapi masalah lapar ini tak bisa kita ceritakan. Lapar bukan teori. Tak bisa diceritakan lapar menurut bahasa, lapar menurut istilah, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar mesti dirasakan. Setelah kita rasakan lapar itu, maka muncullah rasa berbagi. Lapar Ramadan sudah lupa, udah agak lama. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 5 bulan setelah itu datang kita disuruh mengingat lapar lagi. Itulah dia lapar 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ngaji jangan cuma pengajian aja. Pengajian nonton TV, pengajian di YouTube, pengajian sekarang live langsung, cukup. Jangan sekedar pengajian tapi langsung diamalkan. Pulang dari sini ambil spidol, tengok mana kalender, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, garis di bawah puasa Asyura. Andai maaf cakap, pas tanggal 9, 10, 11 dia haid, maka dapat tetap pahalanya karena sudah ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ibu kenapa tak puasa? Oh, mohon maaf, saya sedang halangan. Tapi niat sudah sampai. Adapun laki-laki tak ada alasan. Kau kenapa tak puasa? Aku niat aja sudah sampai. Anda tetap laksanakan. Maka bapak membangunkan istrinya. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati laki-laki yang membangunkan ahli bait keluarganya supaya mengingatkan dia puasa besok. Bu, omak si Pulan besok puasa, ganti puasa qadha kau yang tinggal Ramadan kemarin. Begitulah beruntungnya kalau punya suami solehah, kalau punya suami soleh, istri solehah. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, tak mau tahu dia. Sholat kau sembahyang tidak sembahyang bukan urusanku, puasamu bukan urusanku. Padahal dalam Islam diajarkan kita ini mesti menjaga orang yang ada di sekitar kita.
keluarga, tetangga, sahabat, kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga yang dekat. Ini penting sekali tentang masalah puasa ini. Semua penyakit berawal dari lambung. Semua penyakit berawal dari lambung. Oleh sebab itu maka kosongkan lambung, hilangkan bakteri. Coba tengok iklan di TV. Dari bakteri di dalam lambung itu muncul penyakit gula darah, muncul penyakit diabetes, muncul penyakit jantung koroner, muncul penyakit kanker, muncul penyakit makanan. Bagaimana supaya cara makanan tadi hilang? Ini diperbanyak puasa sunat. Bagi yang sudah puasa sunat, alhamdulillah. Bagi yang mencoba, mudah-mudahan disampaikan Allah Subhanahu wa taala niatnya sampai akhir. Jangan takut nanti puasa sunat badan lemas. Puasa sunat kecuali dia pekerja berat. Bekerja berat tidak dianjurkan puasa sunat karena dia mencari nafkah. Bapak-bapak dari tentara, kepolisian, dia berat tugas. Polisi lalu lintas. Kalau dia puasa tak sanggup. Jangankan untuk menangkap, mengembus semprit itu tak sanggup. Sedangkan ini tugas negara, tugas ini wajib, sedangkan ini sunat. Jangan didahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Pegawai kantor camat disuruh duduk, pelayan masyarakat dari pagi sampai sore duduk. Tidur pula di musola. Orang mau ngurus KTP, akte kelahiran, perpanjangan segala macam, mana pegawainya? Tidur di musola. Kenapa? Puasa sunat, makan haram. Karena dia digaji oleh negara, APBN, APBD untuk melayani masyarakat. Bekerja itu wajib, sedangkan puasa ini sunat. Ini kalau ada orang model begini, ini orangnya alim tapi jahil. Alim kok jahil? Semangat beribadahnya kuat, tapi tidak punya ilmu pengetahuan. La ilaha illallah. Tapi tengok pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Berilmu. La ilaha illallah penting, tapi ada ilmu tentang la ilaha illallah. Siapa itu Allah? Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Wujud, tidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, kaji, sifat 20, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah pokok pangkal yang pertama. Setelah akidahnya kuat, barulah ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, baca Quran. Tapi ada ibadah dalam hati. Salat nampak, Allahu Akbar. Haji paling nampak. Setahun lagi mau haji, kendurinya dari sekarang. Sudah balik haji, pakai sorban, pakai jubah, ditulis pula di pangkal nama, haji. Kalau tak ditulis pakai spidol, tak mau datang undangan. Tapi ada ibadah dalam hati tak nampak. Apa dia? Ridha. Apa dia? Qanaah. Apa dia? Sabar. Mana nampak orang ridha? Ridha itu artinya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah ibu-ibu yang di luar ini semuanya adalah orang-orang yang ridha. Tak nampak ustaz tu tak apa-apalah. Suaranya pun jadilah. Adapun tadi yang sempat unjuk rasa itu sekarang udah agak ridho sikit. Nanti setelah kita masuk ke dalam surga, ditanya oleh Allah, surga kalian sudah dapat, makanan kalian sudah dapat, sungai, taman-taman, maza turidun, penghuni surga kalian mau apa? Penghuni surga menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat, ridha engkau ya Allah. Karena yang mendapatkan ridha Allah adalah orang-orang yang ridha di dunia, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang di luar ini udah ketetapan Allah, terima aja lah nih. Gitu cara menenangkan orang yang di luar-luar. Saking kan mau menguji saya, putus asa apa tidak kau? Mengajilah anak-anak di saung itu tuan, saung. Itu ada saung tak berdinding itu, empat tiang. Itu saung tuh sampai hari kiamat jangan dibuka.
Karena disitulah anak-anak dulu sholat di situ, mengaji di situ, menghafal di situ. Kok hati saya menengok anak-anak ini menyeberang. Ya Allah, cemanalah tanah. Hampir-hampir putus harap. Tapi setiap lewat tuh tak pernah saya tinggalkan dua. Al-Fatihah sama salawat. Karena kadang kita menjalani hidup ini goyang-goyang kita menengok hidup. Untuk menguatkan diri saya bahwa harapan itu ada. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ini hadisnya, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati." Seandainya orang beriman itu tahu hukuman yang sudah disiapkan Allah. Seandainya kita tahu hukuman yang sudah disiapkan Allah untuk kita, na'udzubillah, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka hilanglah keinginan untuk masuk surga. Tak ada lagi berharap mau masuk surga. Saking kan takutnya sampai hilang keinginan. Wah, ini ada keinginan, ada ketakutan. Kalau bercampur di dalam hati itu keinginan, bisa hilang minatnya. Aku tak selera sarapan pagi nih. Kok tak selera? Saking takutnya. Nah, itu maka perempuan itu disuruh dia menyuguhkan dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena bisa hilang selera, hilang keinginan disebabkan oleh ketakutan. Itu makanya suami itu, laki-laki itu lebih banyak mati duluan daripada perempuan. Itu bukan kata saya, itu survei itu. Diam, mati. Hilang keinginannya. Ini kan babnya, ini bab tentang bercampur antara khauf dengan roja. Khauf itu takut, cemas, ngeri, khawatir. Tapi di dalam hati kita ini ada harap, ingin. Dan letaknya sama, letaknya di sini. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna kata Nabi, letaknya di sini. Nah, kalau bercampur antara takut dengan ingin, kalah ingin. Yang menang itu takut. Maka jangan dipelihara rasa takut. Takut pensiun, takut bangkrut, takut rugi. Ketakutan itu membuat kita stres. Naik dari stres, anxiety. Naik lagi, depresi. Naik lagi, bunuh diri. Sekarang ini banyak orang ketakutan.
takut dengan atasan, takut dengan pejabat, takut dengan penguasa, takut solar naik, Dexlite, itu mobil Navara di belakang sudah tak bergerak berapa hari. Membayangkan Dexlite 25.000. Hah? 23.800. Mendengarnya jadi hilang keinginan awak. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati. Seandainya orang beriman itu tahu hukuman-hukuman yang ada di neraka itu, ma tami'a bi jannatihi ahadun, hilanglah keinginan dia untuk mendapatkan surga. Ingin masuk surga, ingin mengalir sungai-sungai, ingin dapat buah-buahan surga, hilang keinginan itu saking takutnya. Kalau ibu tak percaya bahwa ketakutan itu menghilangkan keinginan, coba nanti balik dari sini, ibu tanya suami, bang, kalau nanti di surga pilihannya kau dapat bidadari sama dapat aku, kau pilih mana? Coba jalan. Pasti dia bilang kau ajalah, katanya. Nah, itu contoh dia udah ketakutan itu dah. Hilang keinginan dia untuk masuk surga sama bidadari. Saking takutnya dia. Jadi orang yang takut ini, takut. Asam lambungnya naik, gulanya naik, jantungnya naik, takut. Tapi kalau takut pada dunia, dunia ini tak usah ditakuti. Habiskan takut itu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi takut pada dunia ini. Kalau sudah habis takut kita pada Allah, ibarat ruangan, ini ruang. Kalau udah penuh ruangan ini, tak bersisa lagi untuk yang lain. Itulah pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah. Sampai keinginan kepada surga pun bisa hilang. Tapi di dalam Al-Quran itu ada diceritakan, kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya gosong, masak, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak kulit ini, ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang baru tuh masak, ganti lagi. Jadi kita tuh bukan masuk neraka tuh mati. Masuk neraka mati, oh enak kali. Masuk neraka itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Azabnya terus, gosong berulang ganti, gosong berulang ganti, gosong berulang ganti, sampai dosanya habis, baru dia masuk surga. Kalau beriman, ada imannya sebesar biji sawi, tetap dia masuk surga. Tapi kalau kafir, kekal dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Nauzubillah. Tapi azab-azab itu sudah diceritakan dalam Quran. Hanya 0, sekian persen. Sama macam kita beli buku, biasanya di belakang ini ada preface. Isi buku ini adalah cuman sehalaman. Mana bisa buku 500 halaman diceritakan isinya sehalaman. Begitulah lebih kurang tentang azab neraka itu. Nikmat surga itu pun begitu juga. Makanya orang-orang yang sudah sampai pada ainul yakin, menengok dengan mata sendiri. Apa beda kita dengan Nabi?
Nabi itu menengok, kita baru mendengar. Azab neraka itu begini, azab neraka itu begini, azab neraka itu begini, mendengar. Sedangkan Nabi menengok. Kapan Nabi menengok? Isra Mi'raj. Mana dalilnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu kami mau memperlihatkan. Berubah dari sam'iyat menjadi ru'yat. Ru'yat, menengok. Makanya menengok bulan mau puasa itu disebut ru'yah, menengok. Semua ini sam'iyat namanya. Mungkar nakir, sam'iyat. Azab kubur, sam'iyat. Padang mahsyar, sam'iyat. Meniti-titian siratal mustaqim, sam'iyat. Neraka, sam'iyat. Karena kita cuma baru mendengar. Belum ada orang masuk neraka. Yang memadamkan neraka ada Makoli. Jadi kenapa Allah tak menunjukkan ke kita? Kenapa tak ditunjukkan Allah Ta'ala? Inilah neraka itu. Kalau ditunjukkan Allah neraka, selesailah dunia ini. Selesailah dunia ini. Jadi kalau ada orang enggak sabar dengan dunia ini, kenapa orang ada minum khamar, ada berjudi, ada berzina, ada korupsi? Ya berarti kau masih di dunia. Kadang orang kalau baru-baru mengaji, habis mengaji itu dia mau diselesaikannya dunia ini. Mau diselesaikannya dunia ini. Nggak bisa begitu. Dunia ini memang udah begitu dari dulu. Kita tak disuruh menyelesaikan dunia ini. Yang penting kita berbuat apa yang kita bisa buat untuk keluarga. Kalau dia kepala rumah tangga, untuk istri, untuk anak. Ma'had Az-Zahra ini di Rimbo Panjang ini kira-kira apa yang bisa dibuat? Paling tidak untuk masyarakat sekitar aja dulu. Untuk ibu-ibu sore Jumat, anak-anak mengaji sini dari maghrib ke isya, bapak-bapak subuh Rabu. Paling enggak untuk masyarakat sekitar iktikaf 10 malam. Usaha kita supaya jamaah tahu jam berapa iqamat, jam berapa azan, pasang TV. Datang petir, mati semua TV itu ditembak. 1, 2, 3, 4, 5. Petir di Rimbo Panjang ini minta ampun. Tanam pokok kayu. Itu pokok kayu itu katanya bisa menangkap petir. Itu pokok kayu. Itu ikhtiar kita, usaha. Memang dunia ini udah begini dari dulu. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal 'uqubah. Seandainya orang beriman itu tahu, tapi bunyi hadisnya coba tengok. Mukmin. Bukan ya'lamul mar'u, orang, enggak. Bukan ya'lamun nas, manusia, enggak. Lau ya'lamul mu'min, orang yang percaya. Rasa di sini. Rasa itu baru hidup, syaratnya percaya. Kenapa tak ada rasa? Karena tak percaya. Bapak masih ada rasa? Ada, karena Bapak percaya. Kalau sudah tak ada percaya, tak ada rasa. Ibu masih ada rasa? Setiap awal bulan aja Pak Ustadz. Berarti tingkat kepercayaannya menguat. Bisa dia melemah. Sama macam percaya itu bisa menguat, bisa melemah. Al-imanu yazid, menguat. Wa yanqus, melemah. Kenapa bisa tak ada rasa? Karena tak ada percaya. Rasa akan tumbuh karena percaya.
Ya sekarang orang sudah tak ada percayanya lagi. Kenapa orang tak percaya? Gara-gara tokoh agama tidak mencerminkan agama. Sehingga orang beragama kehilangan rasa pada agama. Aku udah nggak percaya lagi sama agama ini. Kenapa? Ini menengok berita-berita ini. Dan orang yang benci sama Islam ini, gara-gara nila setitik, rusak susu sekotak. Tak sebelanga lagi. Rusak udah. Diangkat terus. Yang satu kejahatan seksual, yang satu kejahatan non seksual. Oh, ini berita dinaikkan terus. Anak-anak muda yang goyang-goyang ini, kau mau pengajian? Ya, alah, ustad tuh itu juga. Apalagi ustad-ustad glowing ini kata dia. Untung saya hitam. Boleh saya putih, udah ketakutan jamaah ini udah nengok. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Lanjut. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah. Seandainya tahu dia macam mana sayangnya Allah sama dia, ma qanita min jannatihi ahadun, tak ada seorang pun yang putus asa. Angka bunuh diri paling tinggi di dunia bukan di Afrika. Panas Afrika itu 50 derajat Celcius. Pasir, panas, hitam. Tapi angka bunuh diri paling tinggi di dunia Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh asal malu sikit, malu aja tertangkap malu, balik ke rumah ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita tertangkap, dadah katanya. Hebat nih. Nah, orang itu pun terheran-heran orang Amerika. Apalah makanan orang ini gitu. Bisa dia tak bermalu sikit. Lau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah. Seandainya tahulah mereka sayangnya Allah, ma qanita min jannatihi ahadun. Tak ada seorang pun yang putus asa. Putus beras, putus sagu, putus gandum. Aslinya orang Melayu ini makan sagu. Kalau mau menengok orang Melayu makan sagu, pergi ke Selat Panjang, makan mie sagu. Aslinya orang timur sana makan sagu. Sagu itu dicampur air panas, cepat-cepat diaduk. Saya ada videonya tuh, video tutorial mengaduk sagu. Habis itu pakai supit gini kan, nah, baru dicelupkan ke kuah kuning. Tak main kunyah lagi, lewat aja. Bagus makan sagu ini. Pertama, tidak ada karbohidrat bagi yang diet karbo. Yang kedua, tak capek mengunyah. Asal masuk gol, asal masuk gol. Ketiga, lama bertahan di lambung. Sagu. Masuk nasi. Tak ada riwayat Nabi makan nasi. Tunjukkan saya mana Nabi makan nasi. Tak ada. Maka kalau pakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti makan nasi itu bid'ah. Dolalah berarti. Nah, maka putus nasi, putus sagu, putus gandum, kita masih bisa hidup 3 bulan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau habis padi di Riau ini,
kita masih bisa hidup 3 bulan. Putus air putih, nauzubillah, masuk air Selat Malaka itu ke Sungai Siak, asin semua Sungai Siak ini, asin tanah Rimbo Panjang nih, kita masih bisa hidup 3 hari. Tak ada sagu, hidup 3 bulan. Tak ada air, hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tak ada harapan, habis. Harapan tuh bahasa Indonesianya asa. Putus harapan, putus asa. Saya baru pulang dari Sarawak. Ada rumah besar dibangun oleh James Brooke. Tulisannya James Brooke. Saking jahatnya dia namanya Brooke. Orang Melayu menyebutnya Brooke. Apa tulisan di pintu masuk? Di pintu masuk itu ada tulisan. Tulisannya 1870, tahun 1870. Berarti sudah 256 tahun. Tulisannya di situ, haraplah selagi bernapas. Pas saya mau masuk tengok, haraplah selagi bernapas. Maksudnya, selagi kita bernapas, jangan putus harap. Banyak orang dia bernapas tapi udah tak ada harapan. Ini orang-orang begini nih, kalau malaikat maut datang, ini belum kucabut udah mati duluan. Belum dicabut lagi nyawanya, udah putus harap. Jangan pernah putus harap. Saya tak pernah putus harap. Ini di depan masjid nih dulu semak, hutan, 4 petak, 6 petak, 6 petak tanah. Saya pergi ke Palembang, datang orang menyerahkan ke saya tanah di pintu tol. Ini pintu tol Palembang, strategis. Ini kuserahkan tanah ke Ustadz 6 hektar. Bulat tanah itu 6 hektar ke saya. Palembang. Padahal dulu kita kalau nonton berita di Palembang itu kan takut kita. Sikit-sikit tujah, sikit-sikit tujah. Tanah 6 hektar dikasihkan. Saya serahkan ke Habib Mahdi. Sekarang dikelola oleh Ustadz Kemas Ali, Ketua Tim UAS Palembang. Pergi pula ke Pontianak. Ada orang Bugis, Puang. Dia mau menyerahkan tanah, tapi dengan syarat ke Ustadz Somad. 70 hektar serahkan. Dikelola oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Di sini jangankan mengasih tanah, dibeli tak mau dia. Saking kan mau menguji saya, putus asa apa tidak kau? Mengajilah anak-anak di saung itu tuh, saung. Itu ada saung tak berdinding, empat tiang. Itu saung tuh sampai hari kiamat jangan dibuka. Karena disitulah anak-anak dulu sholat di situ, mengaji di situ, menghafal di situ, membaca kitab khatam situlah. Tinggal di rumah ini, di perumahan. Berjalanlah anak-anak ini, berjalanlah melewati semaknya. Semak, biawak di situ, ular di situ. Nah, lewatlah anak itu sehari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kok hati saya menengok anak-anak ini menyeberang. Ya Allah, semanalah tanah. Hampir-hampir putus harap. Tapi setiap lewat tuh tak pernah saya tinggalkan 2. Al-Fatihah sama salawat. Ya Allah, kuserahkan tanah ini kepada Engkau.
Al-Fatihah, habis itu saya baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cemana cara Allah menolong? Datang orang, didatanginya tuan tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Didatanginya rumah yang punya tanah itu, dibayarnya, diserahkannya ke yayasan. Nah, itulah tempat parkir mobil Bapak Ibu. Orang mana? Arek Surabaya. Tak pula orang sini, orang Surabaya sana datang. 2 kali dia transit pesawat. Surabaya ke Jakarta, Jakarta kemari, didatanginya tuan rumah, tuan tanah itu satu-satu, dibayarnya, diwakafkannya. Begitulah. Tapi saya bisa begitu kan setelah dibelinya. Saya bisa ceritakan ini kan setelah di paping blok. Sebelum ada itu, hilang-hilang timbul keyakinan kita itu. Asal ditengok semak tuh, susah hati kita. Sengaja saya ceritakan ini untuk menguatkan diri saya. Saya kalau ceramah itu bukan untuk menguatkan diri Bapak Ibu, menguatkan diri saya. Karena kadang kita menjalani hidup ini goyang-goyang kita menengok hidup. Untuk menguatkan diri saya bahwa harapan itu ada. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir itu tahu kasih sayang Allah, ma qanita min jannatihi ahad. Tak ada satu orang pun yang putus asa. Macam manalah kita tahu sayang Allah itu Pak Ustadz? Macam manalah kita tahu sayang Allah? Balik nanti dari sini, pergi ke rumah sakit. Itu di Panam nih berapa rumah sakit? Makin banyak rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak orang sakit dan makin banyak yang mati. Bukan makin lama orang hidup. Pergilah ke rumah sakit, tengoklah di situ. Kalau mau menengok kasih sayang Allah. Sudah diponis dokter, ketua masjid Pangkalan Kerinci. Bapak, urat kaki ini mesti dipotong. Rupanya di kaki kita ini ada urat. Dipotong, dinaikkan ke sini. Dibelah ini. Dinaikkan urat di betis itu ke sini. Sudah disiapkan Allah macam mobil serap. Itu kan bannya 4 tuh. Ada satu ban kalau bocor tuh. Jadi kalau tersumbat paralon yang di sini nih, ada paralon serapnya di kaki dipasang Allah Ta'ala. Potong. Dibelah ini. Bapak ini membayangkan belah ini takut dia. Takut ambo Pak Ustadz. Jadi bapak tak jadi. Enggak. Berapa bulan kata dokter tuh? 2 bulan bapak enggak mau, mati. Masih hidup sampai sekarang. Dokter yang ngasih tahu tuh pula mati duluan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Adik kelas kami, alumni Al-Azhar, sekretaris OIAA Riau, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, sekretarisnya namanya Ustadz Azril, meninggal jam 1 tadi malam. Jauh di bawah saya. Tak jumpa saya di Mesir. Saya pulang dari Mesir, dia belum berangkat, masih muda. Subuh tadi buka handphone, itulah berita pertama. Ustadz Azril meninggal jam 1 tadi malam. Tidak pakai sakit. Kecapean. Lemah, bawa rumah sakit, meninggal. Kenapa saya masih hidup? Berarti beliau sudah bersih. Tak ada dosa-dosanya. Orang baik. Saya bersaksi beliau orang baik.
lembut. Supaya orang-orang baik ini cepat meninggal. Kita masih hidup berarti Allah masih menyuruh kita beramal. Masih kurang amal kita. Itulah sayangnya Allah. Sayang Allah sama dia, ditempatkan di tempat yang mulia, tak berdosa. Allah sayang juga sama kita. Kau ku kasih hidup, kata Allah, supaya kau beramal. Hadis ini yang Ustaz sampaikan ini sahih apa tak sahih? Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Yang paling tinggi Bukhari, di bawah Bukhari Muslim. Ada nama orang dua-duanya diambilnya. Siapa nama Ustadz itu? Bukhari Muslim. Oke, selanjutnya hadis 444. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri. Kalau disambung muncul nun kecil, namanya nun wiqayah. Abu Sa'idinil Khudri. Begitu cara membacanya. Qul huwallahu ahadun, Allahus somad. Kalau disambung cuma cara membacanya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Wiqayah artinya menjaga supaya bisa dibaca. Karena kalau qul huwallahu ahadun Allahus somad, gimana cara membaca? Nun wiqayah namanya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazah an-nasu idza wudi'atil janazatu, kalau janazah sudah diletakkan, wahtamalahan nasu, lalu orang memikulnya, awir rijal, orang memikulnya, ala a'naqihim, di atas tengkuk, memikul jenazah di atas tengkuk. Fa in kanat solihatan, kalau jenazah itu baik, orang soleh, qalat, apa kata dia? Qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku, cepat bawa aku ke liang lahat, supaya berjumpa aku dengan amal soleh. Saya sudah menulis surat wasiat. Jangan mati sebelum menulis wasiat. Kalau aku mati, yang memandikan jenazahku si fulan, yang memasukkan jenazahku ke liang lahat, yang memegang kepala, memegang pinggang, memegang kaki, ada saya tulis. Supaya kalau saya mati tak bingung orang ini mengurus jenazah. Dan ada saya tulis di situ, jangan pakai kata sambutan. Karena saya melepas jenazah banyak kali kata sambutan. RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Gubernur. Ngapain dia kata sambutan banyak-banyak? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat kuburkan aku, cepat bawa aku, supaya jumpa aku dengan amal soleh. Yang tahan jenazah lama-lama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kami lagi nunggu Ustadz ini di masjid. Kami kuburkan langsung atau gimana? Kuburkan langsung. Ustadz tuh macet di Panam. Panam nih termacet di Pekanbaru. Alhamdulillah pintu tol sudah siap. Jalannya belum. Jadi nanti kita tidak lewat Panam lagi. Masuk pintu tol kiri, terus langsung ke Simpang Bingung. Cepat kuburkan aku. Jangan tahan lama-lama jenazahku. Meninggal malam, malam tuh kuburkan. Jangan tunggu besok pagi. Wa in kanat ghaira salihatin, kalau dia tak baik, jahat, banyak dosanya,
Apa kata dia? Ya wailaha aina tazhabuna biha. Oh celakanya, kemanalah kalian bawa badan jenazah ini? Ada yang bisa mendengarnya? Yasma'u sautaha, semua kullu syai'in, semua mendengar. Semua mendengar. Pokok-pokok kayu mendengar, ayam-ayam mendengar. Itu maka kalau ada kuburan, ada kuburan, coba perhatikan kuburan-kuburan. Kalau di kampung kan kuburan-kuburan itu ada ayam, ada kambing. Kadang-kadang pas sedang makan tuh tiba-tiba temenung ayam tuh. Karena mendengar itu, mendengar azab. Kenapa tak didengarkan Allah aja azab itu Pak Ustadz? Kalau didengarkan Allah azab kubur itu selesailah. Baiklah semua orang. Tak ada lagi pencuri, tak ada lagi pelakor, sudah mendengar azab kubur semua. Ini dunia. Dunia ini kita disuruh berbuat baik karena percaya, karena iman, bukan karena menengok. Bukan karena menengok neraka, bukan karena menengok. Makanya kalau ada orang, kalau memang ada azab kubur itu, tunjukkan aku mana azab kubur. Tak usah kau tantang-tantang, nanti jumpa juga kau lama-lama. Azab kubur itu tak usah ditantang-tantang, datang sendiri dia nanti. Tengok. Ada yang bisa mendengar azab kubur itu. Yasma'u sautaha, mendengar kullu syai'in, semuanya mendengar. Illal insan, kecuali insan. Insan tak mendengar. Binatang mendengar. Walau sami'ahu, macam mana kalau ada orang yang mendengar? Walau sami'ahu sa'iqa, seandainya didengarnya pingsan, mati. Makanya wali-wali itu yang dibukakan Allah hijab, tuh terbuka hijab, nampaknya pingsan, sadar terbangun balik. Jadi kenapalah Allah tak bukakan hijab kita? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang, maka tak dibukakan Allah hijab. Berzikir tadi, la ilaha illallah, tiba-tiba dibukakan Allah hijab, terdengar suara azab kubur. Tak jadi pengajian subuh nih, mati semua. Allah masih sayang. Tak terdengar azab kubur, kita masih bersemangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berdagang, semangat untuk bertani, semangat untuk berkarya. Didengarkan Allah bunyi azab kubur itu, terdengar kita suara dia menjerit, sa'iqa, pingsan, mati. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis 445. Wa an ibni Mas'ud, apakah orang yang mati itu mengalami hidup lagi? Ini masih perdebatan antara kalangan agama dengan saintis. Kata orang agama, habis hidup ini kita mati lagi. Yahudi mengatakan habis hidup kita mati lagi. Nasrani mengatakan habis hidup ini kita mati lagi. Islam mengatakan habis hidup ini mati lagi. Sebagian agama lain mengatakan habis hidup ini jasadnya mati, rohnya keluar, masuk ke makhluk lain. Namanya reinkarnasi. Tapi mereka meyakini masih hidup. Bedanya sama kita, rohnya keluar, kalau dia baik tempatnya illiyin, kalau dia jahat tempatnya sijjin. Alamnya namanya alam barzakh. Intinya setelah hidup nih badan tinggal, ruh tetap hidup. Tapi orang saintis, kalangan ilmu pengetahuan, kata dia, aku tak percaya. Tak percaya aku orang ini hidup lagi, kata dia. Mana buktinya? Akhirnya ada seorang dokter yang tak percaya, dia buat percobaan. Gimana cara dia membuat percobaan? Orang mati kan tak hidup lagi. Dikumpulkannya 100 orang yang pernah mati suri. Yang mati tapi
hidup lagi. Sebetulnya tidak mati itu, pingsan aja itu. Karena orang tak ada mati 2 kali. Tapi terpisah, dibuatnya kuesioner, kertas dibagi. Apa yang kalian alami? Dibuat 100 orang, pernah mati suri, dikasih pertanyaan yang sama, disuruh menjawab di tempat berbeda. Setelah itu dikumpulkan kertasnya, ternyata jawabannya semuanya sama, walaupun dengan bahasa redaksi yang berbeda. Semua yang pernah mati-mati suri itu jawabannya, aku melihat tubuhku keluar, kemudian aku dibawa melewati ruangan-ruangan gelap. Akhirnya aku berjumpa, ada yang berjumpa sama ayahnya, ada yang berjumpa sama maknya, ada yang berjumpa sama bininya, ada yang berjumpa dengan abangnya. Kemudian mereka mengatakan, ini bukan tempat kau, baliklah kau lagi. Pas balik itulah hidup dia lagi. Berdasarkan itulah orang yang tak percaya bahwa di dalam badan kita ini ada ruh, dan ruh ini hidup, waktu jasad ini tinggal, ruhnya tetap hidup. Nah, itulah mereka percaya. Gara-gara percobaan ini. Cari nanti di internet tentang percobaan orang mati suri. Saya kebetulan di Pangkalan Kerinci jumpa sama orang pernah mati suri. Saya tanya, pernah mati suri? Iya. Apa yang dialami? Saya menengok badan saya ini keluar Pak Ustadz dari ruh nih. Keluar, nampak saya jasad itu saya tinggalkan. Terus ada yang menarik saya. Tarik, bawa. Habis itu saya dibawa ke beberapa ruangan. Habis itu jumpa saya sama mendiang almarhumah emak saya. Kata emak saya, ini bukan tempat kau, balik. Waktu disuruhnya balik itulah saya tersadar, bang. Dulu tak mati, pingsan dalam waktu yang lama. Sama apa yang dialaminya. Saya ceramah di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Sekitar 2019. Tidurlah di satu kamar. Kamar ini macam cottage, kayu-kayu gitu. Kayu-kayu. Lalu malam itu macam keluar diri saya ini dari badan saya ini. Macam ini badan, macam keluar. Bisa saya tengok. Bisa saya tengok badan saya ini, tengok ini. Ingat saya, wah ini mati ini. Sesak napas. Kalimat yang pertama keluar dari mulut saya waktu mengalami itu, Allah, 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 Allah. Disitulah saya makin yakin zikir. Disitulah saya makin yakin bahwa zikir itu menguatkan kita. Ketika kita sedang terjadi sesuatu, maka yang cepat kita ingat Allah. Itulah guna zikir itu. Habis itu saya terbangun, saya panggil tim. Tapi tidak bilang saya bilang saya takut. Kalau sebenarnya takut, hilang harga diri kita kan. Ada Ustaz mimpi tak sedap tadi saya. Minum teh manis. Nah, yang begitu-begitu itu kadang dibuat Allah ke kita untuk meyakinkan kita. Kenapa tak semua orang dibuat Allah begitu? Ya itu kehendak Allah. Bisa jadi dibuat Allah untuk satu orang supaya dia bercerita. Kalau saya untuk meyakinkan saya. Karena saya waktu itu bersuluk 2017. Goncang juga. Percaya tak percaya saya. Iya zikir nih bisa menolong. Bisa tak zikir nih menolong. Nah, ternyata rupanya waktu kita menengok badan kita itu keluar, zikir itulah yang pertama menolong. Allah, Allah, Allah. Ada orang Pak Ustadz, waktu dia mimpi ketakutan yang pertama disebutnya bininya Pak Ustadz.
Itu saking takutnya ke bini lah itu. Saking takutnya dia, bayang-bayang. Orang yang terlalu takut ini, kalau dia mati, itu dia tidak kena azab kubur. Saking udah terlalu azabnya di dunia. Hadis terakhir, 445. Wa an ibni Mas'udin. Nama dia Abdullah. Nama dia Abdullah, tapi tak disebut di sini. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan nama orang. Ibnu Mas'ud artinya anak Mas'ud. Nama kau siapa? Ibnu Mas'ud, anak Pak Mas'ud. Ibnu Mas'ud, anak Pak Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi? Al jannatu, surga itu, aqrabu ila ahadikum, dekat. Jauh surga itu jauh di atas di langit. Enggak. Surga itu lebih dekat ke kamu min syiraki na'lihi, lebih dekat dari tali sendal, tali selop. Ini tapaknya supaya menyangkut di ibu jari dengan telunjuk ini, dipasang tali. Sendal zaman dulu bukan begini, bertali di tengah supaya tersangkut dia. Surga itu lebih dekat daripada tali selop, tali sendal. Jauh tali sendal, itulah di kaki kita itu, dekat. Begitulah surga itu. Surga itu lebih dekat ke kita dari tali sendal kita. Kalau neraka, wan naru mithlu dzalik, neraka pun begitu juga. Neraka itu bukan jauh di sana, jauh di sana neraka, enggak. Lebih dekat dari tali sendal. Sahih hadisnya, rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Siapa nama kau? Bukhari. Enggak. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu di mana? Uzbekistan. Kalau orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Makki. Orang Madinah, Madani. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, 13 Koto Kampar, ulama besar. Rabu yang lalu kami ziarah ke makam Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, berarti orang Kampar. Syekh Abdul Wahab Ar-Rokani, Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Apa maksud surga ini lebih dekat daripada tali sendal? Sebab masuk surga itu maksudnya. Sebab untuk masuk surga itu dekat. Keluar dari masjid, bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, surga. Selama di masjid, iktikaf, istighfar, surga. Menolong orang, membawakan barang-barang yang berat, surga, dekat. Neraka dekat juga. Keluar masjid, nampak selop orang elok, neraka. Neraka juga. Nampak helm orang bagus, neraka. Jadi neraka itu begitu kata Imam Ibnu Qayyim Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Makna hadis kata dia, anna tahsilal jannati sahlun. Untuk dapat masuk surga itu mudah. Semudah sedekat tali selop, tali selipa, tali sendal. Dengan cara apa? Bitashihil qasdi wa fi'lit ta'ah. Betulkan niat, beramal. Betulkan niat, beramal. Dan mau masuk neraka juga mudah. Dengan cara apa? Muwafaqatil hawa, ikutkan hawa nafsu. Paling mudah mau masuk neraka, ikutkan hawa nafsu.
Diri kita ini bahasa Arabnya nafsu. Diri ini nafsu. Makanya kalau bilang orang, jangan kau urus diri kau aja, urus juga lah kami. Pak Haji, ketua rombongan, ketua kloter, jangan kau urus diri kau aja, urus juga lah kami. Jangan nafsi. Nafsi ini diri. Diri saya ini nafsi. Di dalam diri saya ini ada keinginan. Keinginan ini namanya hawa nafsu. Ingin makan, ingin minum, ingin itu, ingin ini. Itu namanya hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan. Oh, patutlah perempuan itu banyak keinginannya karena nama dia Siti Hawa. Hawa ini pakai Hawa. Kalau istri Nabi Adam tuh pakai Hawa. Itulah perlunya belajar bahasa Arab. Yang hawa nafsu itu pakai Hawa. Tapi kalau nama perempuan itu pakai Hawa. Apa beda ha dengan ha? Kalau dipegang dada bergetar, ada getarannya ada ha. Tapi kalau tak ada getarannya wa nafsin wa ma sawwaha bergetar. Bismillahi bergetar. Tak bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tak bergetar. Ha. Kalau bergetar, ha. Itu ilmu tahsin namanya. Tajwid. Tajwid dengan tahsin sama. Memperbaiki bacaan. Itulah 3 hadis kita subuh ini. 443, 444, 445. Pertemuan akan datang. Masuk bab baru. Bab 54. Kalau masih ada umur, kita baca Riyadhus Shalihin. Kalau mati saya, Riyadhus Shalihin ini sebagaimana biasa dibacakan Ustadz Al-Nob Dinar. 2 gendangnya. Kalau tak buku ini selesai, kita selesai. Mengaji jangan berhenti. Dah berapa lama kita baca ini? Sudah 3 tahun. Baru hadis yang ke-445. Baru 1/3. Berarti khatamnya ini nanti 2033. Nanti hadiri majelis khataman Riyadhus Shalihin. Bagaimana pandangan Islam tentang daging kurban yang diambil untuk dimasak, dimakan bersama-sama? Setelah kami potong di bawah pokok kelapa itu tahun lalu, habis potong, kami kan mau makan. Tukang potong, tukang kulit ini mau makan. Daging banyak ini daging. Kalau kami ambil daging ini, daging potong, cincang, masak, dimakan, haram memakan daging yang belum dibagi. Tak tahu pemiliknya siapa. Pemilik daging yang bertimbun ini 3. Yang pertama, orang yang berkurban. Yang kedua, jiran tetangga. Yang ketiga, fakir miskin. Belum minta izin. Jadi cemana lah biar supaya kita bisa masak. Assalamualaikum bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Bapak 7 orang ya? Ya. Kami minta 5 kilo Pak. Kami minta 5 kilo mau kami masak. Karena kalau makan lontong tak berdaya kami ini. Kami minta ya 5 kilo mau kami sop. Kata bapak yang 7 orang ini, ambillah Pak. Halal. Masaklah. Karena 5 kilo itu tidak melebihi batas jatah mereka. Karena jatahnya 1/3. Daging 60, 20, kita minta 5 kilo. Kalau ada satu yang komplain, oh nggak bisa katanya, tegakkan pisau, minta Pak ya, ambillah Pak Ustaz, ambillah Pak katanya. Nah, itulah guna golok itu tajam-tajam.
Apakah boleh kulit hewan kurban itu dijual belikan dan uangnya diberikan kepada warga yang kurang mampu? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis ini menurut ulama tarhib, ancaman. Tak boleh menjual kulit hewan kurban, tapi memanfaatkannya boleh. Dalilnya Sayyidatuna Aisyah menyamak kulit ini dijadikan sebagai kirbah, tempat air minum. Digunting kulitnya halus-halus, dimasukkan ke plastik. Besok busuk rimbo panjang nih, karena kulitnya tak ada yang bisa mengolah. Dicampakkan kulit, busuk, bau bangkai kampung. Jadi macam mana lah kulit ini? Kulitnya dijual. Tapi katanya tak boleh dijual. Tak boleh dijual tuh kalau diambil hasilnya. Cari www.kulit.com. Pengelola kulit, buat jange, kerupuk, buat sepatu, buat dompet, buat jaket. Assalamualaikum Bapak pengelola kulit. Ya, kami ada 10 lembar. Berapa berani beli 1 lembar? 1 juta Pak. 10 lembar. 10. Nah, duit yang 10 tadi tidak berhak masjid, tidak berhak panitia, serahkan ke fakir miskin. Jangan dibelikan ke kresek, jangan dibelikan ke pisau, serahkan. Karena kita udah kasih ini kurban ini lillahi ta'ala. Yang udah dikasih jangan diambil lagi. Man ada ila hibatihi kal kalbil ladhi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik pemberiannya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Kasar, kasar. Kata ulama, kalau hadis itu ada ungkapan kasar, berarti dia tarhib, ancaman. Kalau ancaman, menunjukkan dia dosa besar. Nah, inilah tentang masalah kulit. Jual, tapi duitnya jangan diambil lagi. Apakah halal uang hasil diskon pembelian sapi kurban masuk ke kantong pribadi salah satu panitia kurban, sementara kondisi sapi sampai di masjid tak sesuai harapan peserta kurban? Aslinya kurban itu begini, aslinya tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1 saya tambatkan kambing itu di bawah pokok matoa itu. Di bawah pokok matoa itu, biar jangan yang itu panas, mati dia 9. Itu yang agak sejuk sedikit. Tanggal 1 saya tambatkan kambing itu dari tanggal 1. Saya kasih makan, saya kasih minum tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pagi balik sembahyang, saya jatuhkan dia ke lantai, menghadap kiblat, saya potong. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min abdus samad wa ali abdus samad. Dah, habis itu saya bagi 3. 1/3 untuk saya, masuk ke freezer. 1/3 saya bagi ke tetangga yang dekat-dekat, ring 1 yang dekat rumah. 1/3 lagi untuk fakir miskin. Begitulah prakteknya dulu, begitu kurban. Sekarang orang tak mau ribet, maka muncullah orang ketiga. Nah, di mana-mana yang jadi masalah ini orang ketiga inilah. Orang ketiga inilah yang disebut dengan panitia kurban. Ini panitia kurban. Maka saya dengan bapak, dengan ustadz, kita bertujuh mendatangi panitia kurban. Pak panitia, ya, saya tak sempat untuk beli sapi, tolong kau belikan ya. Ya. Jadi posisi panitia ini adalah
penolong. Ini duit untuk sapi 25 juta. Tolong kau carikan ke Payakumbuh. Ongkos ke Payakumbuh berapa? Ongkos sapi balik ke sini berapa? Sapi sampai di sini tanggal 7, berarti nginap 2 malam. Tukang jaga malam minum kopinya berapa? Tukang potong berapa? Tukang kulit berapa? Maka bunyi akadnya, kuserahkan duit ini untuk kurban dan biaya operasional tunai. Kalau tidak begitu nanti kalau duit bersisa ini mesti dibalikkan. Standar sapinya berapa kilo? Sapi limosin atau sapi pickup? Limosin 1 ton. Kalau pickup itulah mobil yang kurus tua. Nah, jadi mesti jelas di awal. Jangan sampai yang dijanjikan sapi Australia, yang datang sapi rimbo panjang. Naik pisau itu nanti, tak jadi ke leher sapi. Nah, jadi panitia tahu diri. Di beberapa tempat panitia lebih berkuasa pula lagi daripada yang berkurban. Komplain orang mengamuk dia. Dia pula berkuasa mengambil daging, menjual kulit. Nah, ini. Tapi panitia ini juga jangan sampai dihajar terus. Ini kalau panitia ini dihajar terus, mundur orang ini siapa ngurus ini? Mundur semua panitia, gara-gara Ustadz Somad asik menceramai panitia. Ke saya orang ini semua nyerahkan. Nah, ini jadi panitia ini pun disadarkan dia. Download bukunya. Alumni Al-Azhar Mesir dari Riau sudah muzakarah. Download gratis. Udah. 33 masalah kurban. Cetak bagi ke masjid-masjid. 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Silakan download gratis. Ini saya kirim ke udah dapat 33 masalah kurban. Nanti di-share. Silakan cetak. Itu hasil muzakarah alumni Al-Azhar. Tiga tanya jawab kurban. Bagaimana cara mengajak tetangga ke masjid karena lebih tua dari kita? Lebih mudah kalau dia lebih tua. Pak, kan udah tua, ini malaikat maut udah dekat nih Pak. Ceramah. Saya pernah sholat di masjid Kepulauan Riau, lupa entah di pulau apa itu. Dari Batam naik speed. Habis sholat subuh, besar baleho dibuat. Baleho. Dibuatnya di atas. Dicari orang hilang. Jamaah yang hilang kelihatan terakhir malam Ramadan terakhir. Ada masjid di Garuda Sakti